wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kami persilakan Ibu Winara dulu ya Bun ya. Yang duluan ya. Al-Isra. Saya ulangi surat 17 Al-Isra. Ayatnya 80 ngantos 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sadaqallahul azim.
Terjemahan surat Al-Isra ayat 80 sampai dengan 84. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kebenaran kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan perbuatannya. Setiap orang berbuat sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan surat Al-Isra ayat 80 sampai dengan 84. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang. Disampaikan oleh Ustadz DRS Nur Hamdi MBDI. Kepada Ustadz Nur Hamdi dipersilakan. Hidayah dan taufiknya pada siang ini kita bisa bertemu, yang insya Allah ini adalah majelis yang mubarakah karena majelis ini adalah majelis ilmu. Jamaah sekalian, pada hari ini kita masih di dalam bulan Muharram, bulan pertama di dalam tahun Islam. Jamaah sekalian, kalau kita di dalam tahun baru itu biasanya ya, itu berseliweran ya di WA kita ya. Ada doa tahun baru ya, ada doa tahun baru. Entah redaksinya itu berbeda-beda, saya lihat itu ya. Saya juga tidak ada yang hafal ya. Coba ibu-ibu sekalian, adakah disyariatkan doa tahun baru dari Nabi? Kau no? Ya nggak logis. Kenapa? Zaman Nabi kan nggak ada tahun baru. Nggih. Karena ditetapkan tahun baru itu kan
zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, 12 bulannya itu sudah ada. Nama-nama bulan Hijriyah itu sudah kuno, nama-namanya ya 12 itu. Makanya lahirnya Nabi bulan apa ini? Rabiul Awal. Nama-nama bulan sudah ada. Tapi hitungan tahun yang belum ada. Maka lahirnya Nabi adalah tahun gajah. Kan ngerti ya? Belum ada kan tahunnya berapa? Kan tahun gajah, begitu aja ya. Seperti kalau lahir kita yang seumuran saya itu kemarin meledosi Gunung Semeru gitu ya. Barangkali kan diantaranya itulah ya peristiwa-peristiwa yang dijadikan patokan tahun. Tapi kalau Masehinya ada. Kalau Nabi dilahirkan tahun berapa untuk Masehinya? Tahun 571, berarti abad ke-6 Masehi. Dan saya ingin menanyakan yang hubungannya dengan hulu tadi yang berlebihan. Jika dihubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 208 dan pada ayat itu hulu bisilmi kafah. Jadi masalah Islam secara keseluruhan ini bagaimana mohon penjelasan. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Kasiati, sangat bagus, ini mencerahkan ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah memang perintahnya udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam ini dengan bulat, dengan sepenuhnya. Artinya dari segala aspeknya kita ini adalah masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau dikaitkan dengan hulu ya, maka kalau masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara bulat, itu adalah istiqomah di dalam beragama, bukan hulu. Jadi kalau hulu itu ada nilai ekstremitas, hulu itu ada nilai berlebih-lebihan ya. Jadi kalau masuk ke dalam agama secara kafah, secara bulat, secara keseluruhan, ini artinya bukan hulu akan tetapi adalah istiqomah. Panjenengan istiqomah napa mboten? Rabine cara Islam. Nggih napa mboten? Basa wis mengarungi bahtera rumah tangga tidak secara Islam. Lah ini tidak kafah. Nggih napa mboten? Waktu akad nikah secara Islam. Tapi begitu pergaulan suami istri tidak secara Islam, ini tidak kafah. Jadi kalau kafah, nikahnya secara Islam, menjalankan bahtera rumah tangga secara Islam, anaknya dididik secara Islam. Ini bulat. Ini adalah menyeluruh. Ini adalah istiqomah, konsisten. Jadi kalau sudah masuk ke dalam agama Islam, ojo hanya waktu nikahnya. Ketika masuk agama Islam jangan hanya bersyahadat saja, setelah itu enggak sholat. Nah ini tidak kafah, tidak istiqomah. Jadi pertanyaan Ibu Kasiati baik sekali. Jadi yang namanya kafah itu artinya menyeluruh secara bulat, tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong. Ini tidak berarti berlebihan. Kalau berlebih-lebihan itu ini Bapak Ibu sekalian ya, dasarnya semangat tadi ya, berlebih-lebihan di dalam beragama itu misalnya sampai meninggalkan urusan dunia. Meninggalkan urusan dunia. Padahal perintahnya apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunya. Jadi kita ini seimbang. Ya, urusan akhirat, urusan agama ini seimbang. Kalau ditinggalkan salah satunya itu namanya hulu. Jadi orang itu kalau hanya konsentrasi ngurusin dunia tok,
itu adalah berlebih-lebihan karena meninggalkan urusan akhirat. Tapi kalau hanya ngurusi akhirat tok meninggalkan dunianya juga ekstrim, juga hulu. Oke. Saya kira demikian ya pertanyaan Ibu Kasiati, sangat mencerahkan ya. Mungkin ada yang lain, monggo. Aisyah PCA Karangpilang yang kami hormati, mari kajian kita pada siang ini kita tutup. Sebelum kita tutup, kita baca doa ya. Mudah-mudahan kita ini senantiasa bertambah kebaikan-kebaikan kita, baik urusan agama kita, urusan keduniaan kita, urusan keakhiratan kita, ini tambah baik ya. Monggo kita awali berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.